wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Munakaha atau pernikahan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sandira Harja. Nama saya Nasrinari Fauzia. Dan nama saya Abu Fauzia. Di sini kami akan menjelaskan poin-poin yang pertama yaitu Peran dan fungsi pernikahan. Dan yang kedua, problematika keluarga. dan yang ketiga, nikah beda agama. Yang pertama, peran dan fungsi pernikahan. Pernikahan dalam Islam ialah untuk menundukkan pandangan serta membentengi diri dari perbuatan keji dan kotor yang dapat merendahkan martabat seseorang. Dalam Islam, sebuah pernikahan akan memelihara serta melindungi dari kerusakan serta kekacauan yang ada di masyarakat. Pernikahan bukan hanya sekedar hidup dan menua bersama, tetapi suatu hubungan suami dan istri yang penuh harap tujuan dan visi dan misi. Selanjutnya, tujuan dan fungsi pernikahan dalam Islam. Yang pertama, untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan akad nikah atau melalui jenjang pernikahan, bukan dengan cara yang amat kotor dan menjijikan seperti berzina, lesbi, homo, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, untuk membentengi akhlak yang luhur dan untuk menundukkan pandangan. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'asyarul sababi man istata'a minkumul ba'ata fayatazawwaj fa innahu aghaddu lil basri wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawmi fa innahu lahu wija." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji atau kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa agar membentengi dirinya. Yang ketiga, untuk menegakkan rumah tangga yang islami dalam Al-Quran disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya talak atau perceraian. Yang keempat, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Menurut konsep Islam, hidup sepenuhnya untuk mengabdi dan beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan berbuat baik kepada sesama manusia. Yang kelima, untuk memperoleh keturunan yang soleh. Tujuan pernikahan diantaranya adalah untuk memperoleh keturunan yang soleh, untuk melestarikan dan mengembangkan Bani Adam. Yang terpenting lagi, dalam pernikahan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu mencari anak yang soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini saya akan menerangkan poin kedua, yaitu problematika keluarga. Dan di sini ada beberapa poin-poin problematika keluarga, yaitu yang pertama ada keuangan. Keuangan memang menjadi permasalahan yang pelik ketika dua orang bersatu dalam ikatan pernikahan. Biasanya masalah keuangan ini terjadi bila suami berpenghasilan kecil dan tidak mencukupi kebutuhan hidup dalam rumah tangga, sehingga istri menjadi seringkali emosi dan tidak butuh pada suami. Yang kedua yaitu ada ketidakhadiran anak. Kehadiran anak memang selalu ditunggu-tunggu oleh setiap pasangan suami istri, dan masalah akan terjadi setelah bertahun-tahun menikah. Kehadiran anak tidak kunjung datang. Hal ini menyebabkan konflik rumah tangga. Biasanya suami istri akan saling menyalahkan dan merasa paling benar. Yang ketiga di sini ada perselingkuhan. Nah, di sini perselingkuhan ini sering terjadi dalam hubungan suami istri. Dalam hal ini yang paling banyak menyebabkan terjadinya perceraian. Hal ini terjadi karena disebabkan oleh berbagai faktor seperti masalah hubungan ranjang yang tidak terpuaskan, keuangan, dan sebagainya. Dan di sini ada poin keempat, yaitu kehidupan seksual. Yaitu soal seks memang menjadi hal penting bagi pasangan suami istri. Jika salah satu pihak tidak terpenuhi kepuasan seksnya, bisa memicu pertengkaran bahkan perselingkuhan. Dan yang kelima di sini ada istri kurang tampil dan dalam mengurus rumah tangga. Yaitu masalah ini memang sering muncul pada awal pernikahan. Istri kurang terampil dalam mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci baju, menyetrika pakaian, dan membersihkan rumah. Hal ini kadang membuat suami merasa kecewa dan kesal. Dan yang keenam di sini ada mertua selalu ikut campur. Dalam rumah tangga, ketika kehadiran orang tua atau mertua ikut campur masalah keluarga bisa menimbulkan masalah antara suami dan istri.
seperti mertua yang terlalu banyak komentar, terlalu banyak menegur dan sebagainya. Dan poin ketujuh yaitu komunikasi. Kesibukan masing-masing tak jarang menyebabkan komunikasi suami istri terlambat. Aktivitas yang berbeda mengakibatkan suami atau istri kekurangan waktu untuk berbincang, bercerita atau sekedar berbagi rasa. Akibatnya akan timbul salah paham dan yang memicu pertengkaran. Dan yang kedelapan ada perbedaan. Pernikahan sejatinya adalah menyatukan dua insan yang berbeda. Perbedaan itu mencakup banyak hal seperti latar belakang, sifat, karakter, kebiasaan dan juga kepribadian. Dan yang kesembilan di sini ada perbedaan pandangan, yaitu memiliki pendapat yang berbeda itu wajar. Hanya saja seketika ego sudah tidak dapat dikendalikan, menyebabkan kondisi atau suasana menjadi memanas dan tidak harmonis. Dan yang ke-10 yang terakhir yaitu pendidikan. Perbedaan pendidikan antara suami istri tak jarang menjadi pemicu kesalahpahaman. Jika salah satu berpendidikan tinggi, sedangkan pasangan sebaliknya, kadang menjadi masalah dalam komunikasi dan memandang suatu hal. Poin yang ketiga yaitu nikah beda agama. Dalam kehidupan sehari-hari terjadi beberapa kasus nikah beda agama, yakni antara perempuan muslim dengan laki-laki non-muslim atau sebaliknya. Lalu bagaimana hukumnya dalam Islam? Hukum menikah dengan agama lain menurut MUI sesuai fatwanya adalah haram dan akad nikahnya otomatis tidak sah. Juga dalil dalam Al-Quran yang menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yang artinya, dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mungkin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka. Dan juga dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 10 yang artinya, mereka wanita-wanita muslimah tiada halal bagi orang-orang non-muslim itu, dan orang-orang non-muslim itu tiada halal pula bagi mereka. Nah, dua ayat ini selanjutnya secara tegas menjelaskan hukum nikah beda agama. Ainun yakin mengatakan bahwa wanita muslimah hukumnya haram dinikahkan dengan orang-orang yang bukan dari agama Islam. Ini karena sesungguhnya Allah meletakkan aturan dalam pernikahan adalah dalam rangka menjauhkan kerusakan dan kebuntuan dalam rumah tangga. Begitu juga jika laki-laki adalah muslim, sedangkan calon istrinya non-muslim, tetap tidak dianjurkan, terkecuali perempuan tersebut bersedia mengungkapkan syahadat untuk masuk Islam. Namun, sahnya menikahi perempuan berbeda agama di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa seseorang muslim diperbolehkan menikahi perempuan merdeka dari kalangan ahli kitab. Pernikahan itu dianggap secara syariat. Akan tetapi di zaman yang sudah mengglobal ini, batasan antara ahli kitab dan yang bukan ahli perlu ditegaskan kembali, karena kecenderungan bertasahul atau menggampangkan segala urusan di zaman globalisasi ini dianggap sebagai kewajaran. Hal ini cukup mengkhawatirkan apabila jika berhubungan dengan masalah pernikahan, karena panjangnya konsekuensinya dari sebuah pernikahan, mulai dari status perkawinan, status anak, dan hak waris. Dalam konteks ini, maka hal yang perlu ditegaskan adalah siapa perempuan merdeka ahlul kitab yang boleh dinikah oleh seorang muslim. Tentang hal ini, Imam Syafi'i dalam Al-Juz 5 menjelaskan, Abdul Majid dari Juraid menerangkan kepada kami bahwa Atta pernah berkata bahwa orang-orang Nasrani dari orang Arab bukanlah tergolong ahli kitab, karena yang termasuk ahli kitab adalah Bani Israil dan mereka yang kedatangan Taurat dan Injil. Adapun mereka yang baru masuk ke agama tersebut tidak dapat digolongkan sebagai ahli kitab. Dengan demikian, orang-orang Indonesia yang beragama lain seperti Kristen, Hindu, Buddha, kepercayaan, dan lain sebagainya tidak bisa digolongkan ke dalam ahlul kitab sebagaimana dimaksudkan dengan Al-Quran. Apabila jika ada perubahan dalam kitab-kitab, mereka seperti yang diturunkan kepada Musa alaihissalam dan Isa alaihissalam. Cukup sekian dari kami, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.